evaluasi. Ini targetnya gimana? Tercapai apa enggak? Ini disiplin lah ya, tetap memberikan disiplin, punish and reward itu adanya dan 34.000. target saya cuma satu, saya buat mereka nyaman. Ya, tapi sekarang di BKD ini kalau jaringan internetnya trouble, automatically dia nggak bisa bekerja. Support satu dengan yang lain. Kita akan bahas satu persatu. Semua tahu juga ya sebenarnya ini apa sih gitu, makhluk apa sih atau binatang apa sih? Bermanfaat. Dan ini dukanya jadi sekretaris. Nah ini dia. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kembali lagi di Aji Podcast bersama saya Ruli dan berikutnya tentu saja dengan Bintang tamu apa bukan ya? Bukan ya. tuan rumah. Ya, tuan rumah. Betul. Ya, saya Tulus Arifan dari BKD Provinsi Jawa Barat juga sebagai sekretaris. Ya, itu dia. Kita akan memulai diskusi dengan beliau tentang kita akan bahas diskusi tentang sekretariat ya Pak. Ya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan BKD, particularly terutama bersentuhan dengan sekretariat. Karena beliau adalah Pak Sekretaris, jadi pasti know much about sekretariat. Iya, kita bicara suka dukanya. Sambil curcol Pak. Oke, jadi Pak, sekretariat itu sebetulnya unsur penunjang atau ada seperti apa sih posisinya tuh Pak? Ya. Ada apa saja di dalamnya dan itu keterkaitan dengan bidang-bidang dan unsur kita sebagai BKD itu pastinya sangat erat kaitannya dengan pelayanan, itu bagaimana tuh Pak? Iya. Baik nih, terima kasih ya Bu Ruli. Ini mau mengajak saya nih menyampaikan seperti apa sih dalamannya sekretariat ya. Itu dia. Di BKD Provinsi Jawa Barat ini ya. Iya. Kalau di BKD Provinsi Jawa Barat itu kita memang punya 4 bidang ya, dan kita adalah punya 4 bidang dan 1 sekretariat. Hampir di semua OPD pasti ada sekretariat karena memang dia mempunyai fungsi tugas yang sangat strategis di sini, yaitu untuk keberhasilan jalannya OPD itu tersendiri. Di sekretariat ini kita punya kepala subbak, kita punya umum yang ngurusin tentang umum segala macam, kepegawaian dan umum. Jadi mereka itu bertanggung jawab terhadap pegawainya itu sendiri dan juga umum. Ada hal yang harus dikerjakan dalam hal pekerjaannya itu untuk menunjang dari kegiatan yang ada dilaksanakan oleh bidang. Ada keuangan, udah pasti ya, karena keuangan. Kalau kita organisasi itu nggak mungkin ya, kita hanya ada orang dan uang awalnya. Yeah. Pertama kali organisasi itu pertama orang dulu ya, orang kumpul, udah kumpul baru kita ngobrol. Kan dulu kita punya kegiatan nih mau apa-apa. Nah, udah mau apa-apa pasti kita butuh dana, kita butuh uang, dan di sini. Kalau kita mungkin uangnya kita mengatur dari uang yang dari APBD ya, dari APBD. Dan selanjutnya itu adalah di perencanaan. Ya, perencanaan ini memang cukup lumayan. Perencanaan tidak hanya merencanakan saja, tapi juga dia akan nanti melihat akhir tahun itu seperti apa sih. Apa yang direncanakannya itu seberapa jauh keberhasilannya. Dan ini perencanaan bukan khusus sekretariat, tapi perencanaan semua bidang-bidang. Jadi bidang pertama awal dia mau kerjanya apa-apa, kita tulis, kita buat di dalam anggarannya, kebutuhan anggarannya apa-apa. Oke, start. Kita belajar, kita kerja terus dalam 1 tahun, 2-3 bulan tuh kita evaluasi. Ini targetnya gimana? Tercapai apa enggak? Ini saya capai apa? Nah, itu kita di perencanaan ini jadi tidak hanya ngawang perencanaan itu kan, hanya rencana, dream katanya, mimpi gitu, tapi enggak begitu ya. Tapi kita buat perencanaan dan dia nanti harus mengetahui seberapa jauh rencananya berjalan, sampai di mana, dan nanti udah berjalan seperti apa, dia harus mengevaluasinya lagi. Jadi tahun ke depan lagi kita akan perbaiki. Jadi karena memang tugas BKD ini cukup banyak. Kita harus kita tuh melayani pengadministrasi pegawai. Itu dia. Dari 36.000 sekarang mungkin 34.000 karena memang ada yang pensiun, ada yang ini. Mulai dari mereka awal ada bidangnya khusus sampai mereka di dalam pekerjaannya bagaimana dia berotasi mutasinya, bagaimana dia bekerjanya. Kita rekam semua itu semuanya. Nanti semua itu ada, baik dia penghargaannya dan juga mungkin hukuman, ada disiplin lah ya, tetap memberikan disiplin, punish and reward itu ada. Dan juga kenaikan pangkatnya udah pasti ya, kalau pegawai negeri itu pasti nunggu kenaikan pangkat. Kenaikan pangkatnya ya dia ini sampai nanti terakhirnya sampai yang pensiun seperti itu. Rotasi mutasinya bagaimana masuk, dan kita juga melihat
penyebaran daripada pegawai itu sendiri. Kebayangkan segitu banyak dan 34.000 34 ribu ya 34 ribu cukup banyak di sini, baik dari fungsional ataupun berbagai macam halnya, dan kita juga menetapkan jabatan-jabatan mereka. Nah ini kan pekerjaan bidang-bidang. Nah, So apa sih yang harus dilakukan sekretariat? Target saya cuma satu, saya buat mereka nyaman. ya, Pada bidang dia biar bisa bekerja, ya dengan bisa baik. ya bekerja dengan bisa lihat lah. Kadang-kadang kita sampai malam di sini ya. Betul. Kita ngukur kadang-kadang Apalagi di momen-momen spesial tertentu yang ya seperti pengadaan pegawai kemarin. Betul. Nah, ya, pengadaan pegawai CPNS itu yang daftar 41.000. bayangkan 41.000. Kita tetap harus mengecek semua masing-masing. satu Persatu dan akhirnya 39.000 mereka yang berhak untuk ikutan tes. Sampai terakhirnya testing 2 kali ya. SKD, SKB setahu saya sampai terakhirnya itu adalah mereka hanya tinggal 1.800-an sekian yang keterimanya gitu. Dan ini ya namanya pekerjaan ya. Sekarang pekerjaan seperti ini kita harus bisa menjamin semua berjalan dengan baik. Nah, apa sih sekretariat saya support? Terutama minimal misalnya ruang kerja mereka ruang kerja mereka. Terus juga mereka pasti perlu rapat ya, rapat-rapat. So nanti kita lihat kita perhatikan ruang rapat mereka gitu. Ruang rapatnya ada yang ukuran besar, ada yang kecil. Terus itu. kan sekarang lagi Zoom meeting seperti ini ya, Zoom ya. Kita harus juga Support apanya tuh Pak yang supportnya. terutama? Nah, Zoom meeting. kita support yang pasti peralatannya ya pasti, dan yang utama memang jaringan. Nah ini memang harus jaringan internet yang sangat luar biasa. Kalau dulu mungkin kita santai aja, tapi sekarang di BKD ini kalau jaringan internetnya trouble, automatically dia nggak bisa bekerja. Karena berkaitan dengan banyak aspek K-mode-nya. Iya. Gitu juga ada TRK dan lain sebagainya. Itu dia. Jadi, luar biasa sekali, dan saya sendiri sebenarnya senang melayani mereka pada bidang ini. Saya senang, apalagi kalau mereka bisa lebih berhasil. Kayak kemarin tuh mereka luar biasa bekerja sampai mendapatkan beberapa penghargaan. Kita hanya supporting saja. Mereka di award, beberapa award yang di BKN dibuat itu, ya saya senang aja sih bisa mengantarkan mereka untuk bisa bekerja, dan utamanya terakhirnya untuk Jawa Barat ini. Jadi kuncinya adalah support satu dengan yang lain terutama, dan hasilnya bisa dirasakan semua ya, tidak hanya dari BKD sendiri sebetulnya gitu, manfaat dan fungsinya gitu, tapi juga seluruh perangkat daerah pada umumnya dengan semua yang sudah ada capaian-capaian saat ini Pak, ada TRK-nya, ada K-mode-nya dan sebagainya, pensiun dan lain-lain yang sekarang sudah mulai bergulir berjalan. Nanti mungkin kita akan ada seri session khusus ya Pak, kita akan bahas satu persatu yang aplikasi itu dengan bidang-bidang kita akan eksplor lebih jauh seperti itu. Ya, supaya semua tahu juga ya sebenarnya ini apa sih gitu, makhluk apa sih gitu, binatang apa sih gitu ya. Kita seperti juga apa, perlu gitu. Sosialisasikan ya Pak ya, bagaimana sih sebetulnya untuk rekan-rekan ASN Jabar untuk mengoptimalkan aplikasi-aplikasi yang ada agar pelayanan yang dibuat BKD itu bisa sedemikian bermanfaat. Dan ini dukanya jadi sekretaris. Nah ini dia ceci-soulnya curcol. Dukanya itu jadi memang semua masalah apapun pasti tumpluk ya di kita. Kadang-kadang ada yang terukur, ada pun yang tidak terukur. OPD yang lain atau yang lain semua masyarakat nanya, kadang-kadang juga lewat sekretaris. Otomatis ya kami semua itu harus mempelajari. Saya sendiri mempelajari semua bidang tugas. Bidang dia tugasnya apa aja ya gitu kan. Ini bidangnya tentang pengembangan aparatur, ini tentang apa? Terus saya coba baca tuh fungsinya juga gitu. Karena kalau kadang-kadang saya harus mewakili apapun ya saya harus bisa jawab itu. Karena kita nggak bisa ngomong, itu maaf Pak, saya bukan tugas saya gitu ya, nggak itu enggak. Karena ya itu harus bisa seperti itu gitu. Jadi kalau enggak memberikan informasi lah, apalagi informasi-informasi cukup banyak. Nah di kita juga sama, kita juga kita punya pelayanan banyak ya, kita punya pelayanan banyak, dan yang pasti saya tekankan kepada mereka, siapapun yang nanyain tentang kepegawaian, kita bisa nerima, baik melalui offline ataupun melalui online. Offline juga kita sudah siapkan juga ruangan yang saya usahakan supaya nyaman, dan juga kita lagi pandemi ini kita hati-hati juga, karena tidak semua ya langsung mau melewat beberapa hal, maksudnya melalui website atau melalui kadang kan bisa harus
luring kan Iya. Pak, langsung tatap muka gitu Iya, kan, kadang-kadang seperti itu, betul. menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Ya kita coba terus lah, kita coba terus memperbaiki diri lagi juga untuk hal ini. Nah seperti itulah garis besarnya lah ya kerjaan dari sekretariat ini. Sampai kadang-kadang kita ngurusin bunga-bunga. Pokoknya kalau diistilahkan, terutama Pak di umum, kita istilahkan dari mulai toilet sampai internet it works, ada semua di situ ya. Kita, Ya. terutama di kepegawaian dan umum, Betul. kehumasan. Nah itu udah kehumasan Pak. Gimana nih Pak? Kita bahas soal kehumasan. Ya, mengenai kehumasan ini memang terus terang aja memang kita agak ketertinggalan kemarin, tapi kita coba memperbaiki. Humas itu juga kita menyampaikan apa sih, bukannya kita sombong, kita bukannya apa enggak, tapi kita mencoba mempertanggungjawabkan apa yang telah diberikan Iya. rakyat kepada kita gitu. Betul Seperti sekali. itu ya. Jadi kita coba sampaikan ya, salah satunya seperti ini juga. Aha. Coba kita ingin sampaikan loh, kami bekerja nggak lain dan tidak, dan kami bekerja, namun kata orang Sunda sih kayak hate goreng gitu ya. Hate goreng itu apa ya? Nggak ada, kita nggak mau ngomongin itu gitu. Misalnya kalau udah menyentuh tentang mutasi ya, Iya. seseorang duduk di sini seperti ini tidak ada. Untuk apa juga kami bekerja di sini di BKD memang beresiko. Ya kalau sesuai permintaan setuju, kalau nggak sesuai kan nggak, pasti kesel. Udah kita hidup nggak nyari musuh untuk apa? Atau kita nggak akan selama-lamanya juga di Iya, sini di BKD, iya. tapi insya Allah kami di sini bekerja untuk yang terbaik, yang bisa diterima, karena kami juga tidak akan selama-lamanya kan. Iya, Bekerja di sini, kita bisa dimanapun juga, dan mungkin teman-teman yang lain juga di sini ada juga yang nanti next bisa menggantikan ada di sini, punya pengalaman, dan mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi dari Iya, kami. lebih keren lagi ya Pak ya. Jadi intinya sih BKD itu sudah mulai ini Pak, inovasinya sudah mulai, bukan mulai lagi, sudah dimulai sejak berapa tahun lalu dan sudah Iya. mulai menuai hasil gitu Pak. Salah satunya kan kita kemarin dapat itu ya Pak, penghargaan dari Satu Indonesia. Boleh Pak dijelaskan, karena belum tentu semua tahu juga loh Pak. Walaupun pada dasarnya mungkin manfaatnya sudah dirasakan oleh rekan-rekan ASN di Jabar seperti itu. Yang pertama sebenarnya yang harus disadari, sebenarnya saya pengen dari berbagai kita mempunyai apa sih pengalaman apapun, tapi saya cuma titip satu loh, tentang Siap Jabar. Nah, itu Siap dia. Jabar ini Iya, adalah iya, big data iya, yang iya, awal. iya. Jadi semua program bergerak itu tetap dari Siap Jabar. Nah, Siap Jabar itu terdiri dari apa sih isinya? Memang itu isinya semua tentang diri kita sendiri loh. Betul. Potensi kita, kompetensi kita, cara kerja kita, semua tuh ada di situ. Nah, sistem yang dikatakan kemarin itu mungkin kita sebutkan sebagai sistem merit. Sistem merit itu ngambilnya di situ semua, di big data di datanya situ. Kalau datanya salah ya otomatis ya itu bisa akan salah. Makanya di sini yang harus hati-hati teman-teman di para ASN di Jawa Barat ini, tolonglah saya sih menyampaikan betapa pentingnya itu, karena kalau saya sering melihat posisi pekerjaan di bidang yang ini, saya coba bisa combine bidang yang ini dan terasa sekali. Yang paling penting itu memang hati-hati sama data kita. Nah, Data itu kita dia. yang terbaik. Kenapa? Karena tidak mungkin satu orang bisa mengetahui seseorang yang jumlahnya ribuan. Betul. Jadi kita harus bertanggung jawab atas data kita sendiri ya Pak ya. Ya, betul, data kita sendiri. Akurasinya, ketepatannya, Iya. tidak asal juga mengisi, karena semuanya dari situ gitu. Jangan sampai backfire kembali ke kita menuntut ternyata kita juga kurang terapi gitu ya Pak ya. Iya, betul. Mengisinya. Betul sekali gitu ya. Jadi kadang-kadang ya itu kalau sampai salah kan, salah pendidikan kemana, nggak taunya malah jadi kompetensinya kemana-mana kan, itu kan hati-hati betul, gitu. Betul, Karena betul. ya pasti kalau itu suka ada pernah hati-hati terhadap itu, jangan sampai kita menjumpai hal seperti itu. Nah, itu. Terutama kadang biasanya itu rumah tinggal juga kadang-kadang salah. Nah, harus sering update juga mungkin ya Pak ya. Ya, kalau pindah, kalau apa harus diupdate juga gitu. Jadi nggak serta begitu. Kenapa nanti kalau tiap naik pangkat, mau apapun, mau pensiun, mau apapun, kita sudah tinggal ambil data dari situ. Kita nggak akan susah lagi lah. Iya. Karena memang sudah zamannya sekarang seperti ini. Kita sudah tidak lagi pakai kertas-kertas yang banyak. Paperless, Ya, go kita green. sudah pakai paperless, go green. Itu aja mungkin ya. Iya, makasih ya Pak ya. Kita sudah diskusi banyak nih tentang BKD, kurang lebih nanti kita akan bahas specifically khusus tentang bidang-bidang dan Ya. keterkaitan dengan pelayanan-pelayanan pada umumnya dengan ASN Jabar, bahkan dengan masyarakat luas. Ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih banyak lagi, dan jangan lupa pokoknya tetap stay tune di Aji Podcast. Oh iya, jangan lupa. Humas kita ada Instagram sama iya, ini itu semuanya, dia. tolong di follow semuanya. Ada. Ini informasi next ke depan tidak hanya ngomongin BKD, Iya, kita tapi akan nanti mau undang. CPNS, P3K itu yang utamanya, Iya. tapi juga yang mungkin yang viral yang sekarang
Karena ini juga bisa menjadikan sumber informasi untuk kita. Betul. Kita akan dengan senang hati mengundang ya Pak dari Ya. perangkat daerah lainnya Ya. tentang isu-isu lain yang memang mungkin Ya. sangat Betul sekali. pada saatnya gitu. Jadi jangan lupa subscribe YouTube channelnya Aji Podcast BKD Jabar, follow Instagramnya, pokoknya ajib-ajib selalu. Bye.